Perintah Patriark masih di tangan Tuan. Dia memadatkan mantan klan Bais. Dia pasti mencoba membimbing kita. Bagaimanapun, temukan leluhur kita dulu. Qin Yichan terbang melintasi langit. Sementara yang pertama melihat ke lembah salju yang luas di bawahnya. Alis pedangnya berkerut. Apakah ini klan Bais yang dibentuk oleh roda Dao Surgawi? Atau roda Dao Surgawi menghancurkan melalui celah dalam ruang dan waktu, memindahkan kita ke masa lalu? Putri Wenxing bingung. Kayu, apa maksudmu? Dalam pandangan Putri Wenxing, selama dia kembali ke klan Bais di era naga sejati, bukankah mudah untuk mengalahkan para pengkhianat? Namun, Qin Yichan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika hanya untuk memadatkan celah waktu dan ruang, saya percaya bahwa dengan kekuatan roda surga, itu pasti akan mungkin. Tapi kemudian kita setara dengan kembali ke era naga sejati, semua yang ada di depan kita nyata. Pertanyaannya adalah, masa lalu tidak dapat diubah. Bisakah itu diubah hanya dengan celah dalam ruang dan waktu? Qin Yichan menjadi semakin serius, dan jika roda Dao Surgawi memadatkan mantan klan Bais, masalahnya bahkan lebih sulit. Saya memiliki beberapa keraguan. Dapatkah roda jalan surgawi menyingkat seorang kaisar dari klan Bais? Qin Yichan merasa bahwa roda Dao Surgawi membuka celah dalam ruang dan waktu, sehingga mereka dapat kembali ke masa lalu. Dan jika ini masih roda surga, segala sesuatu yang dipadatkan oleh roda surga adalah benar. Setidaknya itu bukan ilusi tepatnya. Mereka sekarang membutuhkan kekuatan klan Bais yang diringkas oleh roda surga. Mereka benar-benar kuat. Roda jalan surgawi adalah harta paling berharga dari jalan surgawi. Tapi, kaisar juga bisa berdiri dengan bangga. Bagaimanapun, kekuatan pembangkit tenaga listrik di alam kaisar sangat tirani. Mungkinkah roda surga memadatkan kekuatan kekaisaran? Dengan kata lain, dengan kekuatan Patriark Bai Shou Qiong saat ini, dapatkah roda surga dapat menjalankan langkah ini? Qin Yichan tidak yakin. Dan dia memiliki kekhawatiran lain. Roda surga sedang berjalan, dan mengalahkan Fan Fan Star akan mudah. Tetapi bukan itu intinya. Intinya adalah membunuh sampah Bai Wuji. Dan apa kekuatan Bai Wuji dan yang lainnya? 7 wakil kepala keluarga adalah raksasa kaisar. Setiap orang tidak kalah dengan Ke Tiang Xuan. Lebih penting lagi, Tuan dan pelindung diundang oleh 7 wakil kepala keluarga. Kaisar dari klan Siawang, Kaisar Jiuli, serta Jin Wu Silang dan Jumang. Qin Yichan meragukan bahwa dia benar-benar memadatkan era ketika klan Bais adalah kaisar surga. Mungkinkah kaisar Bais mampu melawan roda surga? Dan bagaimana kekuatan roda surga membantu suku Bais di luar roda surga? Qin Yichan bahkan tidak tahu semua ini. Bagaimanapun, mereka terbang ke puncak gunung salju. Ada aula kuno di sini. Di aula kuno, kasur berjejer. Beberapa tetua suku Bais dengan alis putih panjang dan aura dalam duduk di dalamnya. Tanya Dao Dian. Tanda seru. Bai Guanxing tiba-tiba tertegun. Ia teringat bahwa tempat ini dijaga oleh para sesepuh, dan merupakan tempat suci bagi para murid yang dibuat bingung oleh kultivator dan menemui kebingungan. Bai Guanxing tidak peduli dengan etiket, jadi dia langsung turun dari langit dan terbang ke Wendao Hall. Nenek moyang saya, kaisar surga mana yang duduk di Ling Xiao saat ini? Bai Guanxing berkata dengan tergesa-gesa. Apa yang ingin dia ubah? Setidaknya dia harus tahu kapan klan Bais ada di sini. Para tetua mengangkat mata mereka dan sedikit tidak senang dengan gangguan semua orang. Salah satu tetua berkata dengan suara yang dalam, Kaisar macam apa? Murid macam apa Anda? Saya tidak tahu apakah Anda dapat bertanya kepada Dao Dian. Anda hanya dapat mendaki gunung salju. Saya. Bai Guanxing tercengang, dan dia tidak bisa mengangkat kepalanya bahkan ketika dia ditegur oleh para tetua. Sementara Bai Haoran berada di samping, tiba-tiba matanya berbalik, mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, para tetua memaafkanku, aku akan gegabah. Saya ingin bertanya kepada Anda para tetua. Klan mana yang bertanggung jawab atas kaisar surga malam ini? Tetua itu tiba-tiba mencabut janggutnya dan menatap. Apa itu kaisar? Tidak bisa dijelaskan. Jangan ubah topik pembicaraan. Aku belum pernah mendengar orang tua itu berkata, bisakah kamu hanya mendaki gunung salju di Dao Hall? Panggil orang yang lebih tua. Sambil menegur, tetua itu memandang Qin Yichan dan Putri Wenqing. Siapa dua ini? Dewa pedang bawaan? Dan dari mana boneka gadis kecil ini berasal? Lagi pula, dia menunjuk Feng Jiuman dan Kong Wudao. Dan kalian berdua boneka kecil manusia. Kenapa kalian juga main-main? Qin Yichan benar-benar bingung. Para tetua ini tidak mengenal kaisar surga? Seharusnya tidak. Belum lagi bahwa dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya dari 3000 alam Dao terlalu diblokir berita dan tidak tahu apa-apa. Di alam surga kaisar. Di klan Bais. Bagaimana mungkin tidak mengetahui keberadaan kaisar? Mungkinkah roda jalan surgawi rusak? Apa masalahnya dengan para tetua ini? Mungkinkah kekuatan yang tersembunyi di kegelapan mengganggu roda jalan surgawi? Bahkan para tetua ini telah terpengaruh oleh kegelapan? Tanda seru. Melihat bahwa beberapa tetua sudah bangun, bersiap untuk mengajari mereka aturan klan Bais, Bai Guanxing tidak bisa menahan keringat,
dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tapi mata Qin Yichen tiba-tiba bersinar, dan ketika dia melihat Putri Wenqing, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Tunggu sebentar. Sekarang, akankah itu tetap menjadi zaman naga sejati? Sebelum era naga sejati, itu adalah era primordial. Kaisar Surgawi dan Pengadilan Surgawi hanya didirikan setelah akhir era primordial. Selain itu, para tetua ini tidak mengenal Putri Wenqing, dan mereka belum pernah melihat perlombaan seperti itu. Bahkan di hari-hari awal era naga sejati, klan Shen Kue mungkin masih merupakan klan kecil, tetapi klan Baize tahu dunia dan memiliki pengetahuan paling banyak. Itu hanya dapat memperjelas bahwa klan Shen Kue masih lemah dan keterlaluan, dan fakta bahwa beberapa tetua bahkan tidak tahu Kaisar Tian mana yang paling dasar membuat Qin Yichen sangat curiga. Ini bukan era naga yang sebenarnya, tapi era prasejarah. Seruan ini juga membuat Bai Guanxing tiba-tiba tersadar. Ya, tidak ada Tuhan di era primordial. Setelah hening beberapa saat, Bai Guanxing berkata dengan cemas, leluhur itu, tidak masalah jika tidak ada kaisar. Di mana leluhur Baize? Di mana orang tuanya? Cepat dan undang dia. Tidak, ayo kita lihat nenek moyang Baize. Jika nenek moyang Baize tidak bisa dilihat, kaisar dari klan kita, juga tidak benar. Era primordial tidak terbagi ke dalam alam kaisar. Singkatnya, kekuatan klan kita lebih kuat dari beberapa pendahulu. Di mana pendahulunya? Melihat penampilan Bai Guanxing yang tidak koheren, para tetua tidak bisa menahan cemberut, pembicaraan gila. Saya pikir Anda sehat dan bebas pikiran. Mengapa Anda begitu bodoh? Bai Guanxing menginjak-injak dengan cemas, dan salah satu tetua menegur, setahun yang lalu, para leluhur pergi untuk mendiskusikan masalah besar dengan teman-teman Taois Longzhu, dan berkata bahwa mereka harus membangun tempat di tengah Tianhe. Itu tidak benar. Para leluhur mengatakan bahwa kaisar. Tetapi begitu suara itu jatuh, sesepuh itu penuh kewaspadaan dan berkata, tunggu. Kamu bertanya tentang hal-hal ini. Hal-hal ini seharusnya sudah diketahui sejak lama. Jika kamu tidak tahu, kamu tidak boleh bertanya. Wah, aku belum menanyakan kesalahan apapun karena melanggar kuil Dao. Teriakan itu membuat kepala Bai Guanxing membesar. Tapi sekarang mereka mengerti bahwa leluhur Baize tidak ada,